Ana? Hai guys, kembali lagi bersama saya di Leskrim Motion Review. By the way, apa kabar kalian semua para kaum anak muda gabrut yang doyan healing? Semoga isi dompet kalian tetap aman ya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah film mengerikan dari Netflix yang berjudul The Privilege tahun 2022. Di mana film ini menceritakan tentang para anak muda yang terinfeksi jamur langka yang sangat berbahaya. Karena diketahui jamur tersebut hanya bisa tumbuh di atas mayat manusia. Dan jika dikonsumsi oleh manusia maka akan memunculkan efek halusinasi. Bahkan jamur ini juga mampu mengambil alih tubuh manusia sebagai inangnya. Kira-kira seperti apa dampak mengerikan lainnya jika terinfeksi jamur ini? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal video, kita diperlihatkan oleh bocil bernama Pini yang sedang asik bermain game. Dimana di malam itu kedua orang tuanya akan pamitan pergi keluar dan akan pulang pada pukul jam 11 malam. Di rumah itu tinggallah kakaknya yang paling besar bernama Ana. Pini adalah anak nomor 2 dan Sophie adalah adiknya yang paling kecil. Dan tentu saja Ana sebagai anak yang paling besar diminta oleh ayah dan ibunya untuk menjaga adiknya selama mereka pergi keluar bersama Sophie. Ein großer Auftritt, Sophie. Beberapa saat kemudian, mulailah ada yang aneh di dalam rumah itu. Tiba-tiba saja, sebagian lampu di rumah itu pun mendadak mati. Pini pun kemudian mencoba memanggil kakaknya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Lalu Pini pun mencoba mengecek sebuah monitor dari CCTV untuk melihat area sekitar rumahnya, untuk memastikan di luar tidak ada orang asing. Tiba-tiba saja pintu rumah tersebut terbuka dengan sendirinya. Si Pini yang ketakutan pun kemudian kembali masuk ke dalam rumah karena mendengar suara kegaduhan dari lantai atas, tepatnya di kamarnya si Ana. Pini pun kemudian segera menuju ke kamarnya si Ana. Ana? Sampainya di depan pintu kamar itu, Ana pun keluar dengan bersimpah darah di mulutnya sembari memegang sebilah pisau. Ana pun kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah si Pini dan menyuruh si Pini untuk membuka mulutnya. Entah apa yang terjadi di dalam kamarnya si Ana. Namun terlihat jika si Ana sangatlah ketakutan. Papa hat gesagt, wir dürfen nicht raus. Setelah itu, Ana pun membawa si Pini untuk keluar meninggalkan rumah tersebut menggunakan sebuah mobil. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ia memberhentikan mobilnya di sebuah jembatan. Ana pun kemudian mengajak si Pini untuk keluar dari mobil itu. Dan anehnya lagi, ia malah mengajak si Pini untuk melompat dari atas jembatan itu. Karena Ana yang terus menakuti si Pini dan berkata mereka akan datang, Pini pun langsung bingung dan menuruti perintah si Ana. Lalu Ana pun menjatuhkan dirinya dan mencoba menarik si Pini yang masih berada di atas jembatan. Pini yang bingung dengan perilaku Ana pada waktu itu, ia kemudian menendang si Ana hingga terjatuh dari atas jembatan itu. Beberapa saat kemudian, para polisi pun berdatangan ke TKP, di mana terlihat si Pini yang masih syok karena kejadian tersebut. Lalu kedua orang tuanya pun juga datang dan mencoba menenangkan si Pini. Di sini mereka pun tak kuasa melihat si Ana yang sudah tewas mengenaskan. Scene kemudian berpindah ke Pini yang sudah beranjak dewasa. Sejak kejadian itu, si Pini pun menjadi trauma dan kondisi psikologisnya pun sedikit terganggu. Ia harus diperiksa secara berkala setiap waktunya, dan dokter yang memeriksanya bernama Dr. Stein. Tidak lama kemudian, ibunya Pini pun datang untuk menjenguk kondisi anaknya yang terlihat semakin membaik. Ia juga diberikan beberapa pil oleh Dr. Stein. Di luar, ternyata ada Sophie adiknya yang akan gantian untuk diperiksa, di mana keluarga mereka merupakan keluarga kalangan orang kaya yang memiliki perusahaan farmasi. Keesokan harinya, mereka pun berangkat kuliah bersama. Dan pada saat itu, Pini melihat ada wanita cantik yang bernama Samira. Dan tidak lama kemudian, datanglah sahabatnya yang bernama Lena. Karena pada malam harinya, mereka akan mengadakan pesta ala anak kampus di sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi.
Singkat cerita, waktu malam pesta itu pun tiba. Terlihat si Pini baru sampai di lokasi dan disambut oleh si Lena yang sudah tidak sabar untuk jedak-jeduk. Sementara itu, si Sophie yang sudah tiba terlebih dahulu langsung memanaskan perabotan gabrutnya bersama sang pacar. Namun entah apa yang terjadi pada diri si Pini. Ia hanya berdiam diri saja seolah tidak menikmati suasana pesta pada saat itu. Dan tidak lama kemudian temannya pun datang dan memberikan sebuah minuman agar si Pini bisa lebih enjoy. Namun bukannya merasa enjoy, si Pini malah merasakan hal aneh pada tubuhnya. Di sini ia melihat orang-orang tersebut seolah bukan sedang berpesta ria, melainkan sedang berpesta darah. Keesokan paginya, setelah si Pini terbangun, ternyata kondisi psikologisnya yang belum sepenuhnya pulih. Karena ia selalu berhalusinasi dan terbayang-bayang oleh masa lalunya. Geht's noch? Ternyata semua itu hanyalah halusinasinya saja. Karena yang di sana saat itu hanyalah adik kesayangannya yang baru selesai mandi. Dan mereka pun merasa heran dengan tingkah si Pini yang terbilang aneh. Singkat waktu, ketika mereka berada di kampus, terlihat si Sophie yang sedang memarahi pacarnya yang bernama Ramin. Lalu ketika ada kesempatan, si Ramin pun curhat ke si Pini bahwa si Sophie akhir-akhir ini terlihat berbeda. Namun si Ramin pun menduga mungkin semua ini karena efek obat baru yang dikonsumsi si Sophie itu. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Sophie? si Sophie yang mengalami mimisan tiba-tiba terjatuh hingga pingsan. Dan saat berada di rumah, si Sophie ini malah ngeyel karena ia mementingkan olahraga daripada memperbanyak istirahat. Dan mendengar obrolan itu, si Pini pun merasa khawatir akan kondisi adiknya itu. Singkat waktu, malam pun kembali. Terlihat juga si Sophie yang sedang tertidur. Dan tanpa ia sadari, sosok yang dulu pernah menghantuinya kini sedang berada di bawah tempat tidurnya. Di mana terlihat si Pini yang sedang membalas pesan si Ramin dan mengajaknya bertemu di kafe tempat biasa mereka nongkrong. Keesokan malamnya terlihat si Ramin yang datang terlebih dahulu ke kafe tersebut. Dan ia melihat mama genit yang mencoba untuk menggodanya. Namun tiba-tiba mama tersebut pun pergi ke belakang dan memanggilnya. Beberapa saat kemudian, si Ramin pun mencoba menghampiri dan menolong mama tersebut yang tergeletak. Dan tiba-tiba si Ramin yang berniat untuk menolong malah diserang. Entah apa yang terjadi kepada si mama itu. Ternyata si mama itu bukan manusia biasa. Dan akhirnya si Ramin pun modar. Pini yang baru tiba pun langsung mencari keberadaan si Ramin. Namun ternyata ia hanya menemukan obat milik si Sophie. Pini pun kemudian mencoba menghubungi sambil mencari temannya itu. Dan tidak lama kemudian ia menemukan si Ramin dalam keadaan sudah tewas. Saat itu ia melihat sosok yang telah membunuh si Anna dulu. Dan Pini pun langsung kabur. Singkat cerita, Martin pun tiba di lokasi yang sudah dipenuhi oleh para polisi. Tapi para polisi menganggap apa yang dialami si Ramin murni kasus pembunuhan atau bunuh diri. Ditambah lagi karena mereka mengetahui bahwa si Ramin seorang pecandu narkoba. Dan Pini yang tahu kondisi si Ramin pun tidak terima dengan hal itu. Namun betapa terkagetnya saat ia melihat isi cat si Ramin yang tiba-tiba menghilang. Sungguh keadaan yang sulit sangat dipercaya. Pada saat itu Pini mendapatkan kabar dari orang tuanya jika kakeknya sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit lamanya kambuh. Mendengar hal itu, Pini pun langsung bergegas menjenguk kakeknya di rumah sakit. Terlihat mereka pun sedang berbincang-bincang menanyakan tentang keadaannya sekarang. Hampir setiap malamnya, si Pini selalu meminum pil pemberian dari Dr. Stein karena ia ingin segera sembuh dari trauma yang pernah dialaminya dulu. Saat tengah malam, si Pini terbangun dari tidurnya dan mendengar ada suara orang di luar rumahnya. Karena penasaran, ia pun langsung keluar untuk memeriksanya. Namun anehnya, ia melihat neneknya yang sedang membuka baju. Begitu juga dengan ibunya dan Sophie. Karena merasa ada yang aneh, si Pini pun mengambil sebuah kapak yang ada di dekatnya. Namun tiba-tiba si Sophie melihat ke arah si Pini. Dan tiba-tiba saja muncul sosok makhluk yang menyerang si Pini dari sana. Setelah tersadar, terlihat si Pini yang sedang ditangani oleh Dr. Stein yang datang ke rumahnya. Di sini mereka beranggapan bahwa si Pini hanya berhalusinasi saja. Keesokan malamnya, saat si Pini akan meminum pil itu, ia melihat ada sesuatu yang aneh dari dalam pil tersebut. Karena penasaran, ia pun kemudian membelah pil tersebut.
dan melihat ada seperti cacing atau semacamnya. Keesokan harinya, ia pun menemui sahabatnya Lena dan memberitahu soal penemuan isi pil miliknya. Pini yang curiga dengan isi pilnya kemudian mencoba meriksanya di laboratorium kampus. Dan kebetulan di situ ada salah satu dosen yang sedang bertugas. Setelah diperiksa menggunakan mikroskop, dosen tersebut berkata bahwa itu bukanlah cacing, melainkan sebuah jamur. Dan seharusnya jamur itu sudah tidak ada lagi sekarang, karena jamur jenis itu sudah sangat langka. Dosen tersebut pun lalu menanyakan dari mana mereka mendapatkan jamur itu. Namun mereka mengatakan bahwa jamur tersebut mereka temukan di sebuah rongsokan saja. Dan dosen tersebut pun merasa aneh, karena jamur tersebut hanya tumbuh di atas mayat manusia. Kemudian dosen tersebut pun berkata, jika mereka ingin tahu lebih jauh tentang jamur itu, mereka bisa menghubungi seseorang yang bernama Eliska. Sebelum pergi, mereka mencari tahu soal jamur itu di internet. Dan diketahui, jamur tersebut biasanya digunakan oleh para dukun atau penyihir. Dan efek samping jika memakan jamur itu dapat menimbulkan efek berhalusinasi. Karena pada zaman dulu, jamur tersebut tumbuh dan sering digunakan oleh para dukun atau penyihir untuk melakukan ritual menuju alam goib. Dan dulu pun pemakaman jasad manusia masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Namun karena perkembangan zaman, pemakaman yang semakin modern membuat jamur tersebut menjadi langka. Kemudian, Pini dan Lena pun datang menemui Eliska. Diketahui bahwa Eliska ini merupakan seorang ahli di bidang tumbuh-tumbuhan langka. Di sini mereka berniat untuk menanyakan dan memperlihatkan tentang jamur tersebut. Saat Eliska melihat jamur tersebut, tiba-tiba saja terlihat raut wajahnya yang seketika berubah. Ia pun kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Pini pun kemudian memberitahu jika jamur tersebut berasal dari pil yang sudah dikonsumsinya. Eliska pun mengetahui dampak yang akan terjadi oleh orang yang memakan jamur tersebut. Dan benar saja, saat Eliska memegang tangannya Pini, ia bisa melihat bayang-bayang itu. Ternyata, Eliska juga merupakan seorang dukun yang tahu sejarah dari jamur tersebut. Eliska pun khawatir karena ia melihat ada energi negatif di sekitar Pini. Dan ia juga tahu jika jamur tersebut bisa membuka gerbang pada roh jahat. Singkat cerita, malam harinya Eliska dan lelakinya datang ke rumahnya Pini. Dan kebetulan pada saat itu kedua orang tuanya Pini sedang keluar. Di rumahnya hanya ada Pini dan adiknya saja. Di sini mereka berniat akan melakukan ritual pengusiran iblis yang ada di rumahnya Pini. Dan di sana juga sudah ada Lena dan juga Samira. Samira yang tidak tahu apa-apa sebelumnya, ia hanya menuruti saja apa yang diperintahkan oleh Eliska. Setelah melihat-lihat keadaan di rumahnya Pini, ritual pengusiran roh jahat pun dimulai. Di sini, Eliska pun memberitahu, apapun yang mereka lihat nantinya, jangan sampai terpengaruh oleh tipu daya iblis. Dan jangan pergi dari kursi yang mereka tempati. Setelah Eliska memanggil iblis yang ada di sana, akhirnya iblis tersebut pun menampakkan dirinya. Hai gadis. Tiba-tiba, muncul kepulan asap iblis yang menghampiri mereka. Mereka pun mencoba untuk tetap bertahan. Kini terlihat iblis tersebut mulai menyerang kepada Eliska. Namun tiba-tiba lampu di ruangan itu pun menyala, karena kedua orang tua Pini datang dan melihat mereka yang sedang berkumpul di sana. Tentu saja hal itu membatalkan ritual tersebut, walaupun membuat Eliska terluka di wajahnya. Dan akhirnya mereka pun membubarkan diri. Walaupun ayahnya melarang Pini, namun Pini memilih ikut untuk pergi bersama Lena dan juga Samira. Di pagi buta, mereka pun kembali mencoba mendatangi Eliska. Namun dia sudah tidak ada di sana lagi. Dan bahkan handphonenya pun juga tidak bisa dihubungi. Mereka pun kemudian kembali ke kegiatan kampusnya seperti biasa. Namun tiba-tiba mereka digegerkan oleh aksi Pedro yang berdiri di atas gedung kampus itu, sambil memegang pisau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan tidak lama kemudian, ia pun menjatuhkan dirinya dari atas gedung kampus itu. Pihak medis pun lalu datang untuk menangani Pedro yang terluka parah. Pini pun kemudian mencoba untuk membantunya. Saat itu, Lena melihat sebuah bungkusan yang mencurigakan, dan ia pun diam-diam menyimpannya. Lalu Pini dan Samira pun ikut ke dalam mobil ambulan itu. Dan kemudian, tim medis pun menemukan ada semacam tumbuhan dari dalam mulut Pedro.
Di lain sisi, Lena pun memeriksa dan memastikan bungkusan yang ia temukan sebelumnya. Dan setelah diselidiki, ternyata semua itu mengarah ke sebuah perusahaan farmasi. Dan pada saat itu akan dirilis sebuah formula baru atau pil di masa depan. Lalu Lena pun mencoba untuk mendatangi perusahaan farmasi tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana terlihat mereka yang sedang mempresentasikan tentang pil terbarunya itu. Di sana juga terlihat ada ayahnya Pini. Ternyata ayahnya Pini adalah CEO dari perusahaan tersebut. Karena tidak cukup mendapatkan informasi, Lena pun kemudian mencoba menyusup ke gudang tempat di mana pil tersebut diproduksi. Dan betapa terkagetnya dia saat melihat banyak sekali mayat-mayat yang disimpan di sana. Di sana ia juga melihat mayatnya si Eliska, di mana mereka sengaja menggunakan mayat-mayat tersebut dan dibiarkan membusuk untuk digunakan sebagai media penanaman jamur-jamur itu. Pini dan Samurai merasa curiga pun kemudian memeriksa isi tasnya si Pedro. Dan dari berkas yang mereka temukan, ternyata si Pedro ini adalah anak dari hasil adopsi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di dalam berkas tersebut terdapat nama Pini, Sophie, begitu juga dengan nama Samira. Di mana Pini dan Sophie ini merupakan adik kakak yang diadopsi oleh Martin Brickman. Karena mereka terlahir dari seorang janda. Begitu juga dengan Anna yang merupakan anak angkat dari Martin Brickman. Terlihat ayahnya si Pedro yang mendatangi si Pini dan melihat-lihat berkasnya si Pedro. Di sini, ayahnya Pedro pun kemudian menceritakan semuanya kepada si Pini. Ternyata bukan hanya dia saja yang diadopsi oleh Martin Brickman, tetapi Martin juga dulu diadopsi oleh kakeknya yang kini sedang sakit. Dan semua ini dilakukan untuk membentuk sebuah grup trondal dari para elit dunia yang ingin merubah dunia. Namun ayahnya Pedro tidak menjelaskan perubahan seperti apa yang dimaksud. Merasa semua itu tidak masuk akal, mereka pun segera pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Pini pun melihat kakeknya yang sedang mengalami koma. Dan kakeknya Pini pun tidak terselamatkan lagi. Kemudian tiba-tiba dari belakang muncul seorang dokter yang menyuntikkan sesuatu dari arah belakang tubuh si Pini. Setelah mereka tersadar, terlihat mereka yang sedang diikat di sebuah kursi. Dan di sini diketahui ternyata Dr. Stein juga merupakan salah satu anggota dari sekumpulan grup tersebut. Pini pun kemudian dibawa ke sebuah ruangan rahasia, di mana dalam ruangan tersebut terdapat banyak simbol-simbol makhluk halus ataupun iblis. Setelah itu terlihat di sana juga ada si Sophie dan kedua orang tuanya Pini yang sudah menyambut Pini. Jadi selama ini si Pini dirawat dengan baik oleh orang tuanya karena ia akan dijadikan tumbal persembahan untuk sang iblis. Di mana setiap persembahan yang diberikan kepada iblis akan memberikan hak istimewa untuk setiap anggotanya. Dan mereka pun sudah sejak dulu merencanakan semua itu. Berawal dari pil yang berisi jamur yang sering dikonsumsi si Pini. Karena dengan Pini meminum pil tersebut, maka ia dapat membuka jalur iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya. Di sana juga sudah ada jasadnya kakeknya. Dan tidak lama kemudian mereka pun mulai mencoba memasukkan jamur ke dalam mulutnya si Pini. Ternyata iblis yang selama ini hidup di dalam tubuh kakeknya akan dipindahkan ke dalam tubuhnya si Pini. Setelah itu mereka semua pun melakukan sebuah ritual khusus untuk mengeluarkan sang iblis. Dan kemudian sang iblis pun perlahan masuk ke dalam tubuhnya si Pini. Namun tiba-tiba Lena pun datang dan menghentikan aksi mereka untuk menyelamatkan si Pini. Di situ Lena pun membakar jasad mereka dan segera menyelamatkan si Pini. Namun sebelum pergi, Pini mencoba mencabut jamur yang mulai tumbuh di dalam mulutnya. Dan Samira yang berhasil keluar pun kemudian bergegas mencari sebuah mobil untuk membawa mereka kabur dari sana. Namun sebelum pergi, ia melihat arwahnya si Sophie yang memanggil si Pini untuk tidak meninggalkannya. Namun si Pini pun sudah tidak percaya lagi, dan ia menyuruh si Samira untuk menabrak si Sophie.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka hilang kendali. Dan ternyata iblis tersebut masih mengejar mereka. Iblis tersebut pun hampir mencelakai mereka karena mobil mereka yang hampir terjatuh karena menabrak pembatas jalan. Vinny pun langsung bergegas menyelamatkan Samira yang terjebak di dalam mobil. Dan akhirnya mereka bertiga pun selamat. Dan saat si Vinny dan si Lena pergi, tiba-tiba saja Samira pun terdiam. Dan ternyata si Samira sudah dirasuki oleh iblis tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itu dia alur cerita film The Privilege 2022 yang sangat menegangkan dan penuh dengan misteri. Kira-kira kalau kalian di posisi si Vinny, apa yang akan kalian lakukan? Oke, jadi mungkin segitu aja untuk cerita film kali ini. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. See you the next video.